warga yang kecewa karena tak kebagian paket sembako. Ya sangat membantu banget sih Mas. Makanya ya sangat bersyukur lah saya dapat bantuan ini. Kecewa dong, gimana kita? Masa kita dari jauh-jauh nggak dapet Bang? Perkenalkan, nama saya Vina Aulia. Saya dari PG PAUD Divisi Ulangi. Sebelumnya meminta izin untuk mewawancarai mengenai perkembangan usaha dalam masa pandemi COVID-19. Dengan Ibu siapa? Ibu Febri. Langsung aja ke pertanyaannya Bu ya. Kalau di sini bagaimana cara memasarkan produk pada saat pandemi COVID-19 ini? Kalau di sini sih banyak media online, kebetulan kita buka juga di Tokped, Shopee, di Facebook juga selalu update, Instagram juga ada. Jadi melalui media sosial ya Bu. Nggak cuman tetap muka aja di sini, media sosial Kalau jalan. pandemi tuh orang kan dibatasin ya, jadi kebanyakan bahkan untuk pesanan tuh via WA langsung datang ke tempat. Oh gitu. Tapi meningkat Bu ketika menggunakan media sosial. Pasti itu ada pengaruhnya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Ibu memilih produk yang akan dipasarkan, yang diterima oleh masyarakat? Kalau di sini sih biasanya karena kita udah, maksudnya bisa dibilang bukan toko baru, biasanya kalau untuk produk-produk baru gitu tuh dengan permintaan pasar. Kalau pasarnya itu udah banyak kita, baru kita order. Kalau masih datang Pertanyaan terakhir, bagaimana motivasi Ibu dalam menjalankan usaha, sedangkan banyak saat pandemi ini banyak yang gulung tikar gitu ya Bu ya? Motivasi Ibu bagaimana nih? menurut suku sih percaya sama rezeki udah ada yang atur. Oh, iya. Meskipun banyak yang buka atau banyak yang gulung tikar, rezeki udah yang ada yang atur. Jadi tetap percaya diri ya? Pastinya harus. Percaya diri motivasinya. Iya, mungkin cukup. Terima kasih. Sebenarnya terlihat juga semakin sini nggak kosong gitu ya, malah ramai gitu, alhamdulillah. Kalau dampak sih ada, pasti sedikit, cuma nggak signifikan sih kalau di sini. Mungkin karena termasuk kebutuhan pokok. Oh gitu. Iya, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pada UMKM pada masa pandemi COVID-19. Langsung aja ya Pak pertanyaannya, bagaimana cara Bapak dalam memasarkan produk ini pada masa pandemi COVID-19?
Kalau selama masa pandemi sih lebih ke online ya, soalnya kan banyak yang nggak bisa keluar, apalagi kemarin waktu awal PPKM kan banyak ditutup. Ini juga awal-awal tuh harus tutup awalnya. Cuman karena ini saya kebutuhan hewan, makanan hewan, jadi masuknya tuh ke itu kritis, jadi kritikal, jadi boleh buka, ada pengecualian, tapi tetap aja ada ya penurunan untuk omset mah. Jadi mensiasatinya ya dengan media sosial sama jual dari Tokped dan lain-lain lah, lewat marketplace. Oke, untuk selanjutnya bagaimana Bapak cara memilih produk untuk dipasarkan sehingga diterima oleh masyarakat? Kalau saya sendiri kan ini produknya bukan produk saya sendiri, jadi produk orang. Saya jadi ya cari yang dicari pasar aja. Kalau pasar butuhnya merek A, saya banyakin merek A gitu aja sih kalau produk. Satu lagi, motivasi apa nih yang Bapak miliki sehingga bertahan dalam usaha ini? Sementara kan banyak yang belum tikar ya Pak ya dalam usaha untuk motivasi yang Bapak miliki. Untuk motivasi sendiri karena kan awalnya saya awal buka pet shop ini kebetulan di usaha hewan, saya memang hobi hewan. Jadi selama kita hobi, selama bisnis sesuai passion kita, passion saya di hewan, jadi ada nilai tambah walaupun lagi susah, nilai tambahnya itu karena kita hobi ya dilanjutin walaupun ya ada penurunan juga tetap saya lanjutin. Dan awal dari hobi ya? Iya, berawal dari hobi sih. Untuk dampak bagaimana Pak? Pak, penurunannya begitu drastis atau tidak dalam pengeluaran? Cukup sih turun karena kan mungkin banyak pelanggan juga lebih mengutamakan kebutuhan pokoknya, sedangkan ini kan kebutuhan kedua lah ya. Kalau misalkan yang pertamanya yang kebutuhan makan buat sendiri baru kesini, tapi ya pas turun semua juga pasti sih karena pandemi. Mungkin cukup sekian, terima kasih informasinya. Ya. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Bismawati sebagai goreng ayam. Goreng ayam. Apakah ada perbedaan dari penghasilan Ibu sebelum pandemi COVID-19 ini dan setelah pandemi COVID? Ada. Kalau waktu sebelum pandemi, ya usaha alhamdulillah lancar. Kalau sekarang ya ada berkurang. Jadi terkena dampak juga ya? Iya. Untuk selanjutnya, alasan apa Ibu untuk bertahan dalam usaha ini? Untuk menafkahi anak-anak saya. Soalnya kan bapaknya udah meninggal. Untuk selanjutnya, apakah ada bantuan dalam penanaman modal dari pemerintah? Ada UMKM. Harapan apa yang Ibu harapkan dalam usaha ini? Insya Allah pinginnya nanti ke depannya pengen membuka rumah makan besar lah insya Allah gitu kalau ada rezekinya. Ya amin, itu harapannya Ibu ya. Ya. Motivasi Ibu dalam mengembangkan usaha ini karena melihat gitu pada masa pandemi COVID ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang belum tikar. Ya kita harus yakin aja lah kepada Allah pasti ada rezekinya gitu. Walaupun masa pandemi COVID Ya, ini tetap yakin dan percaya diri Ya insya Allah yakin bahwa ada rezekinya gitu. Karena sebelumnya sempat berbincang-bincang dengan Ibu mengenai saya akan memberi masukan tentang memberikan stiker atau label kepada produk Ibu. Sekarang saya memberikan stiker
Semoga bermanfaat untuk disimpan di produk ibu. Itu langsung dibuka aja. Gitu. Sekalian ini stikernya. Sekalian saya sudah kebetulan ibu juga belum membuat media sosial mengenai produk ibu. Saya sudah membuat IG-nya ya Bu ya, Instagramnya. Di sini sudah membuat Instagramnya. Ayam Bu Wida, nanti bisa dikelola oleh anak ibu atau boleh sama ibu sendiri. Iya, nanti juga ibu bisa melalui WhatsApp group untuk mempromosikan makanan ibu, atau ibu bisa melalui GoFood atau Shopee Food ya sekarang mana ya Bu. Namun sekarang saya membuat Instagramnya, jadi nanti bisa ada yang memesan langsung ke ibu gitu ya. Terima kasih. Nah, semoga bermanfaat, Amin. usahanya lancar dan harapannya Amin. tercapai. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin saya sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dengan Ibu Tini sebagai pembuat kue bolu brownies dan kue lainnya Di daerah mana Bu? daerah Jalan Pagarsi, Jamu Kami. Penghasilan sebelum pandemi COVID-19 ini dan setelah pandemi COVID-19 ini apakah ada perubahan? Ada ya lumayan lah, sebelum pandemi lumayan tinggi, sekarang ada pandemi agak menurun. Nah, untuk alasan ibu nih, alasan ibu untuk bertahan dalam usaha ini selama masa pandemi COVID-19 ini apa? Ya untuk membantu keluarga, kebutuhan keluarga, membantu suami. Untuk sehari-hari aja ya, juga menambah-nambah. Sebelumnya apakah ada bantuan dari pemerintah dalam penanaman modal ibu? Ada itu berupa dari UMKM. Karena penghasilan sebelum pandemi COVID-19 ini dan setelah pandemi COVID-19 ini apakah ada perubahan? Ada ya lumayan lah, sebelum pandemi lumayan tinggi, sekarang ada pandemi agak menurun. Nah, untuk alasan ibu nih, alasan ibu untuk bertahan dalam usaha ini selama masa pandemi COVID-19 ini apa? Ya untuk membantu keluarga, kebutuhan keluarga, membantu suami. Harapan apa yang dimiliki ibu untuk kedepannya dalam usaha ini? Harapannya supaya orderan tuh tambah luas, banyak pembelinya gitu, banyak yang meminatinya. Harapan ibu untuk usaha ini ya, Ya supaya maju. Amin. Nah, ya, apa motivasi ibu dalam mengembangkan dan menjalankan usaha ini, sedangkan pada masa pandemi COVID-19 ini banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar? Motivasinya selagi kita bisa berusaha untuk menjalankan usaha ini, harus terus maju walaupun dalam masa pandemi ini. Terus dalam pemasaran ya Bu ya? Iya, harus terus Mempromosikan ini. Kemarin kan sempat berbicara dulu dengan ibu, boleh Bu ya? ya. Nah, kebetulan saya sudah membuatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
bisa diterima dulu nih labelnya. Ya, nah ini ada sedikit kenang-kenangan Mbak Rizky. Makasih, Nah, Mei. bisa dilihat ini Bu produknya. Nah ini salah satu produk Ibu yaitu bolu Brownies. brownies. Kalau yang berminat nanti bisa hubungi ya, bisa melalui WhatsApp-nya atau bisa melalui Instagram-nya. Terima kasih. Kehidupan semakin berat. Mungkin inilah fakta yang saya dapatkan di lapangan selama masa pandemi ini belum berakhir. Masa pandemi ini, dengan cairnya dana bantuan sosial tunai yang merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, merupakan angin segar. Rasanya, selama masa penerapan PPKM ini belum berakhir, kesulitan ekonomi sangat dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Mungkin dari perspektif kesehatan, tentu ini bertujuan untuk mengendalikan angka kasus COVID-19. Namun, jika kita melihat dari perspektif ekonomi, banyak sekali sekelompok masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia yang menyuarakan pendapatnya, menyampaikan bagaimana terpukulnya perekonomian mereka selama berlangsungnya pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, hingga berujung pada aksi demonstrasi dan juga pemasangan bendera putih.